Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pada perkuliahan biologi umum. Minggu yang lalu sudah kita pelajari mengenai pendahuluan, apa itu biologi. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sel. Sel itu termasuk komponen biologi. Minggu yang lalu sudah dikasih tugas apa perbedaan benda mati dan benda tak hidup. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sel. Tentunya sel ini adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Tubuh kita ini kalau istilahnya dibelah-belah dan dilihat dengan mikroskop elektron yang bisa menjangkau jutaan kali. Jika diperbesar ya seperti ini. Sebagai pengetahuan, nah ini ilmuwan yang mendapat penghargaan karena apa? Karena ini dengan tekun meneliti menghasilkan suatu ilmu tentang transportasi yang ada di sel. Nah, ini menarik sekali. Saya harapkan mahasiswa menyenangi dulu. Kalau sudah senang itu mau belajar tuh senang. Apalagi biologi ya, bio itu hidup ya, ilmu tentang makhluk hidup ini sangat menarik karena kita mengalami. Kita kembali ke topik bahwa sel itu kita memiliki sel. Dan sel itu apa yang ada di dalamnya. Nah, kita lihat ini skema dari sel hidup yang diperbesar. Ternyata sel hidup ini kalau dibelah-belah lagi itu ternyata seperti ini kalau diperbesar istilahnya. Nah, kita kembali, apa itu sel? Ya, sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang membentuk struktur dan fungsi tertentu. Nah, maksudnya tempat terselenggaranya fungsi kehidupan manusia dewasa seperti kita ini memiliki 75 triliun sel. Betapa banyaknya ya, bahkan 1000 aja banyak sekali, apalagi 75 triliun sel dengan ukuran, bentuk, dan fungsi bervariasi. Suatu contoh, ovum ini sel telur ini ukurannya 140 mikrometer, sangat kecil. Dan eritrosit ini komponen darah ini 7,5 mikron. Sel otot polos ini ukurannya sangat kecil sekali, bahkan mata kita tidak bisa melihat. Nah, makhluk hidup ini berdasarkan jumlah sel ini dibedakan ya. Ada bersel tunggal, selnya cuma satu, makhluk hidup hanya satu sel itu ternyata ada namanya amuba atau bakteri. Makanya bakteri itu tidak bisa kita lihat. Karena apa? Karena sel cuma satu, tapi ada bakteri atau amuba ini. Yang kedua yaitu banyak sel ya. Makhluk hidup yang memiliki banyak sel ya, seperti manusia, ini manusia, tumbuhan, hewan, ini selnya banyak. Nah, kita lanjut dari sel makhluk hidup yang kecil itu ternyata bisa dibedakan lagi. Yaitu kita sudah masuk ke komponennya berdasarkan membran inti ini dibedakan menjadi dua, sel prokariotik dan sel eukariotik. Tidak usah dihafalkan, tapi ya kalau bisa dipahami bahwa sel itu ternyata ada dua, ada yang memiliki membran inti dan yang belum memiliki membran inti. Ya contohnya apa? Contohnya yang belum memiliki membran itu ya kayak selaput. Ini namanya contohnya bakteri.
Nah, seperti ini, gambarnya seperti ini. Kecil sekali kalau diperbesar seperti ini. Sedangkan yang sudah memiliki membran inti yaitu tumbuh-tumbuhan, bisa tumbuhan, hewan. Nah, nanti bisa kita perbesar nanti. Nah, ini kenapa toh ini ditonjolkan perbedaan ini? Nah, dan ini juga akhirnya mempengaruhi terhadap fungsinya nanti. Membran inti ini sudah dijelaskan tadi lah. Sekarang kita masuk ke komponen DNA. Kita sering mendengar tes-tes DNA. Apa itu DNA? DNA ini intinya DNA ini komponen dalam sel. Nah, ini masih sekitar perbedaan saja. Ini belum masuk ke arti ya. Kita lanjut. Nah, kita masuk masuk ke bagian-bagian sel. Ternyata sel itu mempunyai bagian yang bersifat hidup dan satu bagian yang bersifat mati. Nah, contohnya apa? Kalau yang bersifat hidup ini inti sel, sitoplasma dan organel-organel. Sedangkan yang bersifat mati ini vakuola. Ini memiliki fungsi masing-masing. Kita ambil contoh sitoplasma ini, sito ini, kalau plasma ini cairan, sito itu cairan dalam sel, cairan yang berada di luar inti. Cairan yang di luar inti tapi di dalam sel itu terdiri atas air dan zat-zat terlarut serta berbagai macam organel sel hidup. Nah, sel kecil itu ternyata di dalamnya masih ada organ-organ yang sangat kecil yang berfungsi di situ. Untuk yang satunya yang bersifat mati ini dinding sel, jelas dinding sel ini bersifat mati tapi mempunyai fungsi sebagai pelindung ya, pelindung pembentuk pembentuk sel itu, memberi bentuknya sel. Nah, kalau dinding sel ini ternyata hanya dimiliki oleh bakteri, cenderung dan tumbuhan. Dinding sel ini pelindung, jadi agak kuat ya, untuk melindungi dalam isi sel. Lanjut membran plasma, membran kayak selaput ini pembatas sel dari lingkungan luar, bersifat semi permeabel dan dimiliki oleh semua sel. Selanjutnya vakuola. Vakuola ini rongga berat berisi senyawa kimia atau sisa metabolisme kayak semacam tempat sampah lah ini vakuola ini. Kita lanjut ke struktur sel. Nah, sel itu terdiri dari apa saja kalau kalau dioncai istilahnya. Yang pertama dinding sel bersifat permeabel. Permeabel ini ya bisa istilahnya bisa buka tutup lah intinya. Berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh ini, tapi ini kuat ya, ini sifatnya kuat, ini hanya dimiliki oleh tumbuhan. Maka tumbuhan kan kulitnya kuat. Lanjut membran plasma. Ini pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar. Ini membran membran plasma itu pelindung biar sel-sel itu tidak pecah, tidak keluar. Nah, juga membran plasma ini semacam sebagai pintu lah di sini, mengatur pertukaran zat yang keluar dan masuk ke dalam sel. Karena sel itu hidup, maka perlu oksigen, perlu air. Lah ini lewatnya membran sel ini. Nah, melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau luar sel. Ini juga diatur oleh membran ini. Bahannya apa? Ternyata bahannya ini karbohidrat, protein, dan lemak. Ini ternyata ya bahan-bahan ini saja. Maka sel dalam tubuh kita ini ternyata isinya juga karbohidrat, protein, dan lemak. Oh, ini gambaran secara skematisnya seperti ini. Ini sel ini yang ada pada tubuh kita ini ternyata seperti ini kalau digambarkan ya. Ada glikoprotein, protein berikatan dengan gula, ada protein integral, protein peripheral ini seperti ini. Struktur dan fungsi organel sel. Nah, di dalam sel itu terdapat organel-organel. Ternyata memiliki fungsi tertentu. Kita ambil suatu contoh sitoplasma. Ini sito, ini cairan ya, cairan yang ada di sel.
tapi di luar inti. Cairan sel di luar inti terdiri atas air dan zat-zat yang terlarut serta berbagai macam organel sel hidup. Nah, apa saja organel itu? Nah, ternyata di sini ada namanya retikulum endoplasma. Ini berupa saluran-saluran yang dibentuk oleh membran RE. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ternyata untuk memproduksi protein. Nah, protein ini diproduksi dalam RE ini di dalam sel yang sangat kecil. Nah, RE ini retikulum endoplasma ini halus. Ini tidak terdapat ribosom. Memiliki fungsi sebagai tempat produksi lemak. Nah, lemak dalam tubuh ini ternyata diproduksi pada sel. Ini gambarnya seperti ini. Jadi ada dua ya, RE kasar dan RE halus. Kalau kasar ini berfungsi untuk membentuk protein dalam tubuh ini. Kalau yang kasar ini untuk sintesis atau membentuk lemak atau lipid. Selanjutnya, ribosom. Apa itu ribosom? Nah, ribosom ini terdiri dari dua unit yang kaya akan RNA, berperan dalam sintesis protein. Nah, ribosom ini pabrik protein. Nah, seperti sifat-sifatnya di sini bisa dibaca sendiri. Lanjut, sekarang ada mitokondria. Nah, mitokondria ini juga organel yang ada pada sel yang termasuk yang kita miliki ini. Nah, sekarang fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk tenaga ya ini. Di sini ada ATP. Fungsi mitokondria ini adalah tempat untuk respirasi aerob ya, ini untuk menghasilkan energi. Nah, begitu canggihnya sel itu. Ada organel lisosom ini ya, punya fungsi pencernaan intrasel seperti kayak ya untuk sebagai istilahnya untuk pencernaan di dalam sel ini. Ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Nah, ini membentuk seperti ini. Nah, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Fokula ini fungsinya itu sebagai menimbun hasil-hasil produksi metabolis ditimbun di sini. Jadi ini untuk fokula. Kalau selanjutnya inti lah, selnya punya inti ya, namanya nukleus. Inti itu di sini kayak otaknya itu dalam inti sini. Di inti ini aktivitas itu diatur dalam inti ini. Makanya inti ini sebagai otaknya sel. Nah, seperti ini. Di sini ada di dalam inti ini terdapat kromosom. Nah, kromosom ini di sini ini sifat-sifat kita atau sifat-sifat dari fisik kita itu ditentukan di kromosom ini. Nanti ada pelajaran selanjutnya pengaruh kromosom pada keturunan. Ini menarik sekali kalau dipelajari. Jadi organil-organilnya bisa dibaca sendiri yang memiliki fungsi fungsi dan sifat masing-masing. Nah, sel tumbuhan dan sel hewan ini memiliki perbedaan. Nah, karena tahu sendiri kalau tumbuhan itu seperti itu dan hewan itu seperti itu, ternyata dari segi selnya pun memiliki perbedaan. Contoh fokula ini untuk menampung contoh hasil fotosintesis ya. Ini kalau hewan kecil karena kalau Tuhan kan karena Tuhan menghasilkan hasil fotosintesis maka miliknya tumbuhan ini fokulanya besar. Nah, makanya sifatnya beda antara tumbuhan dan hewan. Nah, ini bisa dipelajari
dipelajari ini fungsi-fungsi ini yang terdapat pada sel. Nah, seperti ini. Ini kalau sel hewan, ini sel tumbuhan. Kalau dibelah, dibuat skema itu seperti ini. Nah, untuk perbedaan silahkan dipelajari sendiri ya. Jelas jelas berbeda antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sebagai tugas silahkan mahasiswa untuk melengkapi gambar ini. Silahkan hasil tugas dikumpulkan. Mungkin itu dari saya pada pertemuan kali ini. Intinya sel itu bagian yang kita miliki sebagai makhluk hidup yang sering kita kadang tidak tidak perhatian ya, ternyata begitu kompleksnya sel yang ada dalam tubuh kita ini. Menarik untuk kita pelajari. Mungkin itu dari saya. Silahkan mahasiswa tugasnya yaitu apa itu merangkum sel itu isinya apa saja dan cuma fungsinya untuk apa, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui Google Classroom atau WhatsApp atau tatap muka. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.